dari apa yang telah dipelajari mulai tadi, dari yang saya sampaikan dari tadi, bahwa kita itu dalam mendidik anak itu harus bisa menyesuaikan, harus bisa paham tentang anak kita. Bagaimana anak kita ini diperlakukan antara satu dengan yang lain. Karena antara anak yang satu dengan anak yang lain berbeda. Tentunya yang lebih tahu tuh ibu-ibu sekalian. Oke? Yang tahu tuh ibu-ibu. Antara anak yang pertama dengan anak yang kedua. Nah, contohnya di flip chart ini ya. Cara mengurangi perilaku buruk anak. Ya, usia di bawah 2 tahun. Yang pertama, membuat lingkungan aman bagi anak. Tentunya ibu-ibu sudah lebih paham di rumah anak maunya seperti apa, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Anak harus betul-betul dibuat nyaman tinggal di rumah. Bagaimana caranya supaya anak nyaman di rumah? Dengan cara bapak dan ibu di rumah betul-betul memperhatikan anak, supaya anak merasa tidak diasingkan yang ada di rumah. Yang kedua, membatasi anak menonton TV. Membatasi anak menonton TV. Jadi anak itu jangan dibiarkan nonton TV terus-menerus. Pak, nonton TV, main HP. Oh gitu. Ya, antara TV dengan HP itu sama lah sekarang ya. Karena anak sekarang lebih suka main HP timbang TV. Nah, batasi nonton, main HP itu batasi. Jadi harus ada waktunya. Yang nentukan orang tua, gitu kan? Yang nentukan orang tua. Bagaimana supaya anak bisa sadar kalau waktu nonton HP itu jam sekian sampai jam sekian, setelah itu tidak lagi, waktu belajarnya kapan, itu orang tua harus betul-betul bisa mengatur. Ya? Ya ibu ya? Iya. Yang selanjutnya, mengalihkan perhatian anak. Nah, mengalihkan perhatian anak ini ibu-ibu, salah satunya seperti yang dikatakan saya tadi, anak sudah senang-senangnya lihat HP atau nonton TV, bagaimana caranya? Benipah langsung digigirin gitu ya, bukan langsung dimarahi, tapi mencari cara bagaimana perhatian anak itu yang sekiranya tidak lagi fokus kepada HP atau TV itu. Begitu ibu-ibu. Jadi jangan langsung dibentak-bentak gitu. Ya. Nah, selanjutnya menjelaskan. Setelah itu menjelaskan kenapa jangan terlalu sering menonton TV atau megang main HP. Bagaimana apa akibatnya? Jadi caranya dengan cara memberikan pemahaman kepada anak bahwa nonton HP itu yang berterus-terusan tidak baik. Matanya akan merusak mata dan lain sebagainya. Itu ya. Dari itu. Nah, seterusnya ini kita nonton ya, tayangkan seperti yang tertera dalam video tentang cara mendidik anak. Ini ibu-ibu, ini contohnya ya. Ini silakan disimak ibu-ibu. Tahu kamu merasa menyesal karena sudah berkelahi. Kamu tahu kan, kamu tidak boleh berkelahi. Itu tidak baik. Itu artinya kamu sudah melanggar peraturan, Agus. Kamu tahu ada sanksi kalau melanggar peraturan. Nah, menurutmu apa sanksinya? Nah, begitu Bu ya. Jadi jenengan nanti ketika putra atau putri jenengan itu melanggar atau tidak tidak nurut apa yang dikatakan orang tua, maka ibu-ibu harus memperingati anak, itu ya. Nah sekarang coba ibu Piati, ini tanyakan bagaimana menyikapi anak yang seperti itu biasanya. Enggak
marah dulu. Langsung dimarahin. Dipikirin kada Bapak. Itu ya, langsung Iya. dibikin ya. Iya, langsung. Terus ibu Mana bintang? bisa gimana? Kata pada dia dia. Aku kira ada lah. Langsung marah ya? Iya lah. Tanya dulu Ya. apa permasalahannya. Terus ibu Susi Ya tanya dulu apa permasalahannya. ditanya ya. Ya, ditanya dulu. Jadi ibu-ibu dari 3 jawaban dari ibu-ibu ini, carilah yang paling bisa mendidik anak. Kalau kebiasaan sebelumnya ibu-ibu langsung memarahi, tapi anak tidak mau berubah tingkah lakunya, ya dirubah ibu. Cara menanganinya dirubah. Bagaimana caranya? Seperti yang disampaikan dalam film tadi, ya. Iya dong, iya nak, saya paham. Kalau kamu tidak salah, tapi caranya jangan begitu, jangan langsung diukul atau bagaimana, ya kira-kira ya. Jadi kira-kira begitu. Oke, terima kasih ibu ya atas apa yang sudah disampaikan barusan. Tentang menegur anak ketika anak tidak patuh. Terus selanjutnya, ketika anak sudah mulai tidak bisa menahan emosinya karena kemungkinan dilarang oleh ibunya atau bapaknya untuk nonton HP atau nonton TV, maka berilah waktu sejenak untuk anak, ya. Berilah jenak untuk menenangkan si anak itu supaya anak itu tenang dulu. Jadi jangan langsung dimarahi pada waktu itu ya. Tidak boleh memarahi anak itu dengan cara-cara yang lain memperingati anak. Gitu ya. Jadi itu seperti yang dalam film ini Ibu tadi ya. Nah, ini ya. Silakan disimak ibu-ibu. Agus, berdiri di pojok. Kamu kan sudah janji tidak akan mengganggu adikmu. Kamu tidak boleh memainkan majalah ini lagi. Nah, sekarang berdiri diam di situ selama 7 menit. Kalau kamu berada di situ, kamu harus kembali berdiri di situ lagi 7 menit lagi. Nanti ibu beritahu kalau waktumu sudah 7 menit. Sudah, Ita? Cup, 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 cup. Yuk main sama ibu. Maaf ya ibu, sebentar. Ini bukan hari Jumat. Jadi kita belum boleh minum es. Maaf ya ibu, saya duluan ya. Wah, Ita, lihat burung itu. Kamu lihat. Itu di sana. Caranya yang Yakin mengalihkan ya? perhatian anak tadi itu ya seperti ini. Gitu ya. langsung lihat. Jadi kalau ibu-ibu anaknya minta sesuatu, ibu tidak punya, lagi tidak bawa uang, jangan langsung dibentak ibu. Tapi alihkan perhatiannya kepada hal-hal yang tidak perlu memakai uang, gitu ya. Ya seperti itu. Kira-kira dari film tadi ibu-ibu apa yang bisa ibu-ibu ambil dari penayangan film barusan? Gimana tentang ketahanan jenengan? Lagi sendiri Ya harapannya bisa berubah lah. bisa berubah. Dari kasar ke halus. Ya, Bu Isya, Mau dia Pak nyoba, pertama bisa. coba ya. Akan saya coba. Iya, kita selaku orang tua harus selalu berupaya bagaimana supaya anak kita menjadi anak yang baik sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin itu ya ibu-ibu ya yang bisa disampaikan. Oke.